Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, bersama saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan merangkap pemimpin redaksi Warta Kota. Kali ini saya sedang berada di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pemerintah Kota Palu dalam konteks saat ini ada rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Tetapi saya mau cerita sedikit bahwa kota ini tahun 2018 diluluh lantakkan bencana yang dahsyat, gempa, tetapi juga menggeserkan tanah, semacam tanah bergerak. Nanti kita tanya apa sih kiat-kiat beliau mengatasi bencana gitu. Yang kedua, beliau masa kerjanya kurang dari 3 tahun, hanya 2,5 tahun. Apa sih efektivitas menjalankan pemerintahan dalam usia segitu? Langsung saja telah hadir di studio Tribun Timur di Makassar, Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Hadianto Rashid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Domo, para tribuners yang saya cintai, yang saya banggakan. Salam sehat Bapak. Hari yang sehat. luar biasa karena hari ini adalah ulang tahun beliau. Jadi selamat ulang tahun. Alhamdulillah. Bahagia selalu, sehat, panjang umur berkelimpahan. Amin. Makasih Pak. Amin. Pak Wali, kita kan di sini tadi sudah saya singgung dalam rangka Rakernas Apeksi. Ya. Apa misi Bapak datang ke Makassar dan ke Rakernas ini? Yang pasti pertemuan ini adalah pertemuan yang saya anggap pertemuan rutin ya. Pertemuan silaturahmi sekaligus juga sharing ya best practice masing-masing kepala daerah. Ya, baik itu secara person to person maupun secara komunal. Nah, tentunya kita berharap bahwa ini juga akan menjadi alat bagi kami untuk saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Apalagi kan ya, kita berharap bahwa pembangunan setiap daerah bisa berkembang dengan baik, karena perkembangan yang baik pembangunan setiap daerah tentunya akan menjadi tolak ukur bagi pembangunan nasional. Iya. Di forum itu apa sih Pak Wali yang diperbincangkan? Banyak hal. Ya, kita berbicara tentang hal yang hubungannya terkait dengan ekonomi, ya, terkait dengan masalah sosial, terkait juga dengan isu-isu yang memang menjadi isu nasional, ya. Contoh misalnya kita bicara tentang bagaimana pemerintah ya dalam situasi kondisi global yang saat ini berharap bahwa semua sektor mampu terjaga dengan baik agar supaya hal yang berhubungan misalnya dengan hal yang bersifat ekonomi, sosial, ya, penanganan stunting, inflasi secara nasional betul-betul dapat ditangani dengan baik gitu. Karena sekali lagi bahwa perbaikan kerja-kerja baik setiap daerah tentunya akan menjadi tolak ukur dan menjadi alat ukur gitu perbaikan nasional. Pertemuan para wali kota se-Indonesia, ya, sharing tadi tentang perekonomian. Perekonomian Palu sejauh ini menurut Bapak dalam 2 tahun 3 bulan memimpin, dibandingkan sebelumnya, perbaikan di sektor apa Pak yang Bapak rasakan dan dikatakanlah disampaikan masyarakat ke Bapak? Saya nggak tahu ya pada sisi yang mana masyarakat yang mengetahui itu. Tetapi yang hari ini saya lakukan bersama Wakil Wali Kota dan seluruh kepala OPD adalah bagaimana melakukan kerja-kerja yang bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Apalagi ada 53 program kerja yang kami usung ya dalam periode ini, yang berharap bahwa 53 program kerja itu betul-betul bisa tercapai dengan baik. Nah, karena ukuran masyarakat tentunya adalah dari program yang telah kami tawarkan kepada masyarakat sebelumnya. Betul. Ya. Jangan sampai seperti dipersepsikan orang janji-janji doang gitu, jangan sampai ya. Betul. Pak Wali, dari 53 tadi yang kira-kira yang sudah memuaskan menurut Pak Wali sampai sejauh ini apa?
Saya juga belum pernah ngukur indeks kepuasan gitu Ya ya. memang orang tidak bagus mengukur dirinya sendiri, tapi yang kira-kira Bapak dengar dari DPRD, dari masyarakat gitu, Eh, program unggulan yang kira-kira Ya, sukses. saya nggak tahu gitu. Saya nggak ingin menyampaikan bahwa masyarakat memberikan reaksi positif, negatif. Tetapi kita berupaya untuk fokus terus mendorong bahwa program kerja ini betul-betul tercapai. Oke. Ya, betul-betul tercapai. Dipilihnya saya oleh masyarakat menjadi wali kota pada pemilihan 2020 tentunya dikarenakan tawaran program kerja yang saya tawarkan kepada mereka. Maka kemudian program kerja yang ditawarkan inilah yang saya harus upayakan untuk bisa capai realisasi yang baik. Ya. Apakah dalam rangka mengejar perwujudan pelaksanaan agar program itu sukses, maka Bapak disebut sebagai pejabat atau wali kota yang galak ke pejabat tetapi berhati lembut ke masyarakat? Ya itu lagi saya nggak tahu gitu, tiba-tiba ada penyematan label seperti itu gitu ya. Galak Memangnya segalak apa Bapak ke pejabat atau ke staf? Ya alhamdulillah sih, walau belum ada yang dimakan gitu ya. Belum ada yang digigit gitu. Ya saya tidak tahu dia dibilang galak atau apa, tetapi ini adalah sebenarnya ini merupakan gambaran keinginan masyarakat gitu, bahwa saya ini kan bagian dari masyarakat. Saya adalah masyarakat yang hari ini diamanatkan oleh masyarakat mewakili mereka gitu, menjadi kepala daerah, menjadi mediator bagi mereka untuk menghubungkan mereka dengan pemerintah. Maka hari ini kedudukan saya adalah mediator itu. Yang kemudian alhamdulillah oleh negara diberikan kewenangan yang lebih gitu ya. Sebagai mediator diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur. Bukan hanya menyampaikan tetapi mengatur. Maka kesempatan inilah yang kemudian saya manfaatkan gitu agar keinginan masyarakat yang saya juga merasakan sebelum saya menjadi wali kota, berharap bahwa perubahan-perubahan itu bisa tercapai. Nah, saya sangat menyadari dengan rentan waktu yang sangat singkat, maka kemudian ya harus gitu melakukan upaya mendorong agar supaya semua stakeholder yang berada dalam pemerintahan betul-betul mau bekerja keras gitu untuk bisa mencapai perubahan itu. Mengatur how to manage staff ya. Kadang-kadang kan kita tahu tidak ya. Kebetulan istri saya juga ASN, tetapi dalam banyak hal ada keluhan bahwa disiplin ASN ini agak rendah hal-hal tertentu. Tapi saya berharap di Palu tidak demikian. Apa yang Bapak lakukan untuk hal seperti ini, misalnya untuk pelayanan publik? Ya, contoh misalnya, jadi gini, kadang-kadang kan selalu orang berharap bahwa kita dulu gitu yang memberikan contoh gitu ya. Jangan kemudian wali kotanya berseru meminta para pegawainya untuk disiplin, kemudian dia sendiri tidak gitu ya. Maka apa yang dilakukan hari ini oleh wali kota, misalnya saya gitu kan setiap hari gitu menerima masyarakat mulai jam 5:30 pagi. Wah, di rumah. Oke. Nah, itu kan merupakan bentuk pelayanan gitu. Berarti terbuka ya ke masyarakat? Terbuka. Setiap hari gitu, selama 2 tahun saya menjabat ini, ya itu yang saya lakukan. Setiap hari gitu, mulai 5:30 menerima. Apa yang Bapak lakukan kepada mereka? Ketika misalnya tentu saja saya bisa mendapatkan, Pak Wali, listrik saya mati, anak saya nggak bisa sekolah. Ya ada edukasi pemahaman yang disampaikan ke mereka. Ada hal yang kemudian kita pikir bahwa ini bisa kita bisa respon ya. Ada yang kemudian perlu pemahaman dan lain sebagainya. Menurut saya juga, dan bagi saya ini sangat efektif gitu, karena ini juga membantu saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kemudian memikirkan gitu seperti apa sih way out yang harus disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini. Karena memang kan kedudukan kita hari ini pemerintah adalah berusaha berpikir bagaimana memberikan pelayanan dan mencarikan solusi atas setiap masalah gitu ya. Walaupun kadang-kadang masalah yang dihadapi adalah masalah pribadi gitu ya. Tetapi ya itu akan menjadi menjadi masukan bagi kita untuk memikirkan kira-kira pada posisi seperti itu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengurangi resistensi dan kemudian dampak ya yang dirasakan oleh masyarakat atas masalah yang dihadapi. Luar biasa, jam 5:30 berarti setelah subuh itu ya? Udah langsung menerima masyarakat ya? Rata-rata berapa orang Pak per hari? Ya rata-rata ya paling sedikit 50.
Dahsyat, makanya disebut berhati lembut ke masyarakat ya. Enggak juga sih, kadang-kadang masyarakat galak juga. Iya. Pak Oli, kita kembali ke laptop. Ya, Hari ini Rakernas ya, ya. akan Ya, segera lah ya, 12 sebentar tanggal lah ya. 12 pekan, ya. Dalam konteks peningkatan ekonomi, karena itu juga untuk Ya, masyarakat, ya, untuk ya. mengatasi stunting segala Ya, macam. ya. Apakah itu nanti juga Bapak akan sharingkan di forum nanti? Katakanlah masalah stunting yang sekarang menjadi perhatian Bapak Presiden. Ya, saya pikir itu tetap kan begini. Tugas utama pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 itu adalah mencerdaskan dan mensejahterakan. Mencerdaskan dan mensejahterakan. Dan mensejahterakan. Maka kedua hal ini bisa capai kalau masyarakat kita sehat. Sepakat. Mensana in corpore sana. Masyarakat kita sehat. Betul. Dan masyarakat sehat itu dimulai dari mana? Dimulai dari ya kalau kita ngomong stunting ya dimulai dari masa kandungan Ya, gitu. Dari ibunya. Dari ibunya. Bukan cuma dari ibunya tapi dari calon ibunya. Betul. Karena kalau kita bicara tentang stunting, maka kita lihat siapa sih gitu yang mereka-mereka yang beresiko ya terkena stunting itu. Pertama kan para remaja. Ya, para remaja. Para remaja yang harus betul-betul siap gitu agar supaya jangan sampai tingkat anemia tinggi. Betul. Ya, betul. karena ini mereka bakal menjadi bakal menjadi benih-benih. Iya, akan menjadi Ya, ibu. akan menjadi ibu. Iya. Akan menjadi ibu. Nah, itu gitu. Barulah kemudian kita ngomong gitu. Ibu. Jadi edukasinya mulai dari remaja sebelum dia menikah betul ya, sekali. supaya sadar gizi, sadar kesehatan gitu ya. Sadar. Begitu. Karena kalau mereka baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang baik. Pak Wali, dalam stunting ini kan ada program 2 telur cukup. Iya. Mungkin di daerah tertentu kan lebih banyak ikan, sebenarnya lebih bagus dari telur. Nah, kalau di Palu sendiri? Kalau di Palu saya keluarkan paket stimulus stunting. Paket stimulus stunting, bagaimana itu bentuknya? Jadi keluarga yang teridentifikasi kemungkinan stunting ya. Kemungkinan stunting itu saya berikan intervensi anggaran sebesar 500.000 per bulan selama 6 bulan. Untuk rumah. Orang itu? Oh, iya. 500.000 per bulan? Per bulan selama 6 bulan. Setengah tahun ya? Iya, selama 6 bulan. Jadi kita hitung berapa jumlah. Berapa jumlah misalnya stunting yang ada dan kemungkinan itu kemudian kita intervensi dengan dana stimulus stunting yang kita anggarkan lewat ini APBD kita. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan dari tahun 2022 kemarin. Oke, tahun pertama setelah menjabat. Tahun 2022 kemarin. Semoga berhasil Pak Wali, karena ini juga akan menyangkut generasi yang akan datang ya. Pak Wali, tadi masa jabatan hanya 2,5 tahun. Efektif kira-kira gitu lah kurang lebih ya. Sebentar lagi Pilkada 27 November 2024. Ya, kalau ke pemilu sih tinggal 232 hari tambah 9 bulan ya, jadi singkat gitu ya. Di tempat lain banyak pasangan wali kota atau kepala daerah dengan wakilnya nggak akur. Bapak akur-akur saja kebenaran. Apa rahasianya tuh? Apa jamunya tuh? Ya kita profesional aja dalam bekerja. Apa yang menjadi tugas kewenangan saya itu harus dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Demikian juga wakil harus mampu gitu melaksanakan amanatnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Saya pikir kita bekerja seperti itu. Oke. Kita lanjut soal pemilu ini. Tapi nanti saya tanya deh soal next Pak Wali Kota mau kemana nanti akan saya tanya ya. Apakah Pak Wali merasa rugi? Mestinya kan masa jabatan sampai 2026. Ini kok hanya dapat separuh? Ya enggak sih, Allah sudah menentukan segala sesuatu. Maka kesempatannya diberikan Allah itu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan seberapa lama memimpin ya, tetapi seberapa bermanfaat. Baik. Atau juga Presiden Amerika nyebut waktu 3 tahun gitu, 3-4 tahun gitu jadi presiden. Jadi efektifnya kan cuma 3 tahun. Betul. Untuk sebuah negara yang besar gitu. Pak Wali, ke
ke lokal, kita tahu bahwa bencana 2018 itu dahsyat di Palu. Sekarang sudah seberapa tuntas sih Pak? Mungkin masih adakah pengungsi, masih adakah dampak dari itu yang dirasakan masyarakat? Kalau ditanya hari ini pengungsi, ya saya bilang penyintas gitu ya. Penyintas ya, oke. Ya, penyintas. Penyintas masih ada karena ada hak-hak mereka yang belum terpenuhi sampai saat Contohnya ini. Pak? Penggantian rumah ya atau huntap ya, hunian tetap yang memang yang memang diupayakan saya ngomongnya dijanji atau apa gitu ya, seperti itu ya. Menurut saya hati-hati gitu menyampaikan kata-kata yang cukup keras gitu ya. Tapi ada memang yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi mereka penyintas ini untuk mendapatkan hunian tetap. Nah, pembangunan hunian tetap ini on proses. Karena memang kan pembangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan ditargetkan di 2024 bulan 3 insya Allah semua sudah selesai. 2024 Maret nanti berarti, oke. Betul, sekitar ya setengah tahun dari lebih ya sedikit betul. ya. Sekarang on progress semua. Siap, semoga terwujud Bapak. Iya. Karena memang yang menjadi kendala kemarin adalah masalah lahan. Masalah lahan, ya masalah lahan alhamdulillah komunikasi baik yang saya bangun dengan masyarakat, kemudian masyarakat bisa menerima dan kemudian win-win solusi juga terbuka dengan baik dan terpenuhi dengan baik gitu. Sehingga alhamdulillah pekerjaan pembangunan huntap alhamdulillah di tahun 2023 ya 2023 ini awal sudah efektif, sudah mulai berjalan. Pak Oli, saya pernah mengikuti dengan dekat kasus Mentawai, tsunami Mentawai. Memang tidak mudah menyelesaikan bencana. Demikian juga di Aceh sampai dibentuk Badan Revitalisasi dan Rekonstruksi BRR gitu. Apa harapan Pak Wali kepada masyarakat kalau sampai 5 tahun ini belum tuntas? Harapan saya berharap ini 2024 harus selesai gitu ya. Itu harapannya harus selesai gitu. Harus selesai. Karena memang itu target waktu. Mungkin juga supaya masyarakat bersabar karena ini musibah gitu ya, nggak direncanakan. Iya, target waktu. Kan kalau pembangunan ini kan sebenarnya pemerintah udah siap. Oke, tinggal lahan tadi ya. Iya, hanya kan masalah mengenai lahan. Masalah lahan ini kan ya kita harus bisa menyelesaikannya dengan humanis gitu ya. Harus ada win-win solusi. Oleh karenanya alhamdulillah lewat solusi konsolidasi tanah, masyarakat yang mengklaim tanah mendapatkan tanah pengganti gitu ya, semua alhamdulillah bisa jalan baik. Jadi tahun 2024 bulan 3 sesuai yang dijanjikan, ditargetkan oleh Kementerian PUPR harus betul-betul selesai terpenuhi. Dan Bapak kawal itu ya? Iya. Kita kan komit, artinya gini, apa yang menjadi tanggung jawab kami, pemerintah kota, kami kawal dan baik gitu ya. Dan kami berharap bahwa upaya yang sudah dilakukan optimal oleh kami betul-betul dijawab bahwa penyelesaian target pekerjaan betul-betul selesai di 2024 bulan 3. Karena itu menjadi penantian yang cukup gitu ya, masyarakat penyintas di Kota Palu. Baik. Pak Wali, tadi saya sudah sebut pemilu sebentar lagi. Dalam waktu yang sisa ini kembali ke program, apa yang akan Bapak geber nih yang menjadi target prioritas nih? Kira-kira di program dari 53 tadi. Ini saya sampaikan bahwa dalam 2 tahun kepemimpinan kita semua kita upayakan gitu. Dari 53 program itu berjalan. Kita upayakan berjalan gitu. Berjalan. Hanya memang kan untuk bisa mencapai 100% dengan situasi, kondisi dan rentan waktu yang ini kan memang, tetapi kami berusaha untuk mengoptimalkan mana yang bisa diselesaikan gitu agar ya semuanya bisa semua bisa capai. Amin. Gitu. Amin, semoga. Iya. Pak Oli, ke pilkada, ya sebentar lagi nih. Pemilu sih akan pas bersama dengan Hari Kasih Sayang 14 Februari. 9 bulan setelah itu pilkada. Ya. Pak Wali Kota mau kemana nih? Saya kemana ya? Saya nggak tahu kemana. Masalahnya kemana-mana. Akan lanjut periode kedua atau naik kelas nih? Pertama tentunya saya yang harus mencermati dengan baik apa yang menjadi harapan, keinginan masyarakat. Ya, dan kemudian bagaimana masyarakat kemudian memberikan penilaian ya
Karena kan saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, kepada siapapun, bahwa masyarakat itu seperti perempuan gitu. Seperti seorang perempuan. Seorang perempuan itu ketika dia cinta, maka kita tidak perlu bawakan apa-apa buat dia sudah terima kita. Gitu ya. Tapi kalau seorang perempuan dia tidak cinta, mau kita bawakan apa, mungkin belum tentu mau gitu ya. Belum tentu mau gitu. Jadi oleh karena saya ya melihat gitu ya, dan ya mencermati dengan baik seperti apa keinginan masyarakat gitu, supaya untuk tidak cepat-cepat memutuskan. Kalau masyarakat sudah tidak mau ya jadi jangan maju. Jangan maju gitu. Karena kalau maju ya it kill yourself gitu. Tapi saya kira kalau tadi hatinya lembut ke masyarakat, ya masyarakat pasti akan datang. Itu tadi 50 orang per hari. Katakan 4 hari kerja seminggu, berarti 200 orang. Dari katakan 4 hari dalam. Dan nerimanya dari minggu sampai minggu. Minggu sampai boy. 350 kali 365 hari. Ya. Karena itu doa wali kota itu kan nggak ada liburnya. Iya. Maka ketika misalnya kecuali kalau keluar kota seperti ini. Ya seperti ini gitu. Tapi kan datang ke Makassar kan bisa kemana-mana, bisa mempelajari, melihat situasi, pelajari. Wali kota Makassar kan kota besar. Gitu. Jadi belum final nih, akan lanjut putaran kedua atau katakanlah ikut pilgub? Iya, saya akan lihat. Nanti kita akan lihat. Mohon doa aja. Apapun itu Pak Wali, kami dari Tribun berdoa semoga yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Kalau pelayanan untuk kota Palu dengan berapa jumlah penduduk? Sekarang alhamdulillah jumlah penduduk kita 360.000. Ya beda jauh lah dengan Makassar. Kalau Pak Wali bisa melayani 360.000, kalau naik kelas kan bisa jadi jutaan, toh kan masyarakat Sulteng jadi senang kan. Amin. Pak Wali, kita di penghujung diskusi, ya. Apa yang menjadi, kalaupun sudah saya singgung tadi mungkin ada penegasan lagi, apa kira-kira yang menjadi program di sisa ini? Karena kita tahu memang dibatasi karena segera pemilu kan. Apa yang Bapak akan tuntaskan nih di program-program terakhir nih? Ya itu yang tadi gitu. Sebenarnya semuanya bagi kami prioritas gitu ya. Nggak ada aspek tertentu atau tidak. Alhamdulillah contoh misalnya kita kejar bagaimana pelayanan cepat. Alhamdulillah cepat. Pelayanan cepat urusan kayak apa tuh? Urus KTP apa-apa sekarang itu ya 5 menit 10 menit selesai. Dan tidak ada, mohon maaf, adakah keluhan pungli di sana? Ya tidak ada, tidak boleh. Tidak ada, 0 pungli di Palu. Oh gitu ya? Pernahkah Bapak menemukan coba-coba? Karena begini, saya kan menyiapkan web lapor wali kota buat masyarakat. Jadi aduan masyarakat itu langsung masuk. Kalau datang Bapak langsung tindak? Iya, ketika ada aduan masuk langsung kita proses. Oh 2 ya? Iya. 2 barang bukti ya? 2 babu. 2 barang bukti berarti bisa menjadi hukum ya? Iya, jadi menyampaikan secara langsung lewat website. Nah, kemudian juga ada WA yang memang kita siapkan untuk masyarakat bisa juga. Keren ini. Ya, jadi kita berusaha jadi sehingga 0 pungli ya. Ya kalau saya bilang 0 pungli. 0 pungli. Kalaupun ada satu gitu ya, tapi begitu ada info lagi kita ini lagi gitu. Jadi nah itu jadi pelayanan kita berusaha cepat. Ya masalah mengenai kebersihan Palu yang tadinya kota terjorok, alhamdulillah sudah keluar dari kota terjorok. Alhamdulillah juga dalam di tahun 2023 ini kita menerima penghargaan sebagai kota terbaik nasional gitu ya. Di bidang apa tuh? Perencanaan dan realisasi pembangunan daerah. Perencanaan dan realisasi berarti pembangunan daerah. Penyerapan anggaran berarti. Iya, terbaik nasional kedua. Keren. Berapa persen Pak Wali? Kita kemarin capai mau 97. Dahsyat. Ya. Nah, kemudian ya itu ya semua gitu, ambulans bagaimana kita usahakan semua kelurahan punya ambulans semua. Kemudian ya pokoknya ambulans ya. Pokoknya semua. Ya. Kemudian bagaimana anak sekolah juga bisa terlayani dengan bus gratis. Ya pelayan di puskesmas secara optimal. Ya kemudian
Saya bingung, pokoknya semuanya dikerjain, harus dikerjain. Ya contoh-contoh tadi itu Gitu. pelayanan publik yang dahsyat tuh. Ya dikerjain. Baik. Dikerjain lah supaya ya baik. Belum lagi sekarang kita juga berupaya gitu untuk mendorong gitu peningkatan ekonomi. Pendekatan ekonomi lewat pengetatan. Tetapi kita akan dorong gitu pembukaan ruang-ruang yang insya Allah kita akan buka buat masyarakat agar supaya kemudian masyarakat bisa terarah gitu ya, bisa terarah untuk bentuk UMKM-nya dan kemudian kita berikan secara gratis kepada masyarakat. Iya. Ya, UMKM ini kan banyak betul dan mereka bertahan di situasi pandemi itu luar biasa. Jadi kita dorong lah untuk betul-betul bisa seoptimal mungkin gitu agar berikut siapapun yang kemudian menjadi kepala daerah di Kota Palu paling tidak ya bisa bisa melakukan upaya dan cara-cara yang lebih baik. Pertanyaan pamungkas, saat kepala daerah lain mulai sibuk menjelang pemilu, Bapak tidak, masih tetap melayani masyarakat. Mengapa? Ya apa ya? Karena saya nggak mau gitu kerja saya dianggap sebagai kerja politik. Ya walaupun gitu ya, walaupun saya adalah produk politik gitu ya, tetapi saya nggak mau gitu. Saya mau bekerja ya karena memang ini adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada saya gitu. Makanya hari ini boleh datang ke Kota Palu gitu, boleh dicari gitu balihonya wali kota, spanduknya wali kota nggak akan dapat. Nggak boleh. Wali kota pasang spanduk, pasang baliho. Walaupun itu kadang-kadang dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat. Kalau itu ya biasanya mereka izin. Ketika mereka izin, saya sampaikan tidak boleh. Tidak boleh. Begitu. Jadi nggak dapat itu baliho spanduk di Kota Palu wali kota. Politikus aneh nih, kenapa begitu? Ya, karena itu tadi biarlah Allah yang kemudian mengatur segala sesuatunya. Jadinya saya berusaha bekerja baik buat kota saya, buat masyarakat saya. Saya cinta dengan mereka, saya sayang dengan mereka. Saya maulah, moga-moga ya pada akhirnya nanti saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik. Gitu. Keren. Pak Wali. Cuma gitu ya Pak, tak ada gading yang tak retak. Gitu ya. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Tapi kita bukan keluarga gading ya. Gak usah sebut nama lengkap ya kan. Poli, closing statement kepada masyarakat. Saya tidak tahu yang menyampaikan apa. Saya setiap saya cuma bilang ya seperti tadi gitu ya. Saya berharap masyarakat Kota Palu semakin tumbuh, kita belajar banyak lah dengan kota-kota besar ya seperti Makassar dan kota-kota besar lainnya gitu ya, bahwa kita harus terus terpacu dan terpicu gitu untuk bisa baik dan lebih baik gitu, karena tidak mungkin ini menjadi pekerjaan seseorang saja, tetapi menjadi pekerjaan semua. Tapi kalau misalnya setiap individu mulai melakukan gerak upaya dan kemudian membangun kesadaran yang baik, maka itu pastinya gitu akan menjadi sebuah alat yang akan ikut memicu dan memacu yang lain untuk bergerak dengan pola yang sama. Amin. Luar biasa perbincangan kita, relatif singkat tetapi dalam menurut saya. Nanti biar teman-teman Tribun Palu bisa mendalami lebih konkret lagi dari tempat. Tribuners, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid, Sarjana Ekonomi, yang hadir di Makassar untuk kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk beliau dan juga masyarakat Palu. Amin. Saya Doma Barita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Wali, luar biasa. Kapan-kapan saya semoga ada